Hagia Rulindo, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Padang. Kali ini ya saya akan mempresentasikan perayaan perkuliahan terkait pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, untuk perayaan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, praktek pembelajaran pada lesson study ini ya, saya PPL satunya di SMA N16 Padang. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran lesson study, terlebih dahulu saya kenali permasalahan dan apa sih solusi dari eh, praktek pembelajaran lesson study ya. Permasalahan yang saya temui di lapangan adalah yang pertama, penerapan kurikulum merdeka belum sepenuhnya terlaksana dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran belum sepenuhnya juga terpusat pada peserta didik. Yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya terlaksana juga. Nah, yang keempat adalah peserta didik kurang semangat dalam belajar. Nah, terkait permasalahan yang terjadi, solusi yang saya lakukan adalah perencanaan dan produk pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, itu menjadi latar belakang kenapa saya melakukan pelaksanaan ataupun praktek pembelajaran lesson study. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran lesson study itu ada 3 itemnya. Yang pertama plan, yang kedua do, yang ketiga see. Nah, untuk plan, untuk perancangan adalah satu menetapkan kelas dan jadwal kegiatan mengajar. Nah, di sini saya sebelum melakukan pelaksanaan pembelajaran, saya menetapkan kelas dan jadwal kegiatan mengajar. Ini dilakukan bersama guru PAMU yang ada di sekolah dan teman-teman sejawat. Yang kedua, observasi dan profiling peserta didik. Di sini saya mengobservasi karakteristik peserta didik yang ada di kelas. Yang ketiga adalah menyusun modul ajar dan media pembelajaran. Ya, di sini untuk menyusun modul ajar dan media pembelajaran saya lakukan bersama teman-teman sejawat dan dipandu oleh pamong yang ada di sekolah. Nah, yang keempat adalah menyiapkan instrumen penilaian. Di sini saya juga menyiapkan instrumen penilaian seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, terkait plan langsung ada dunya. Yang dunya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah kita susun. Nah, kebetulan di sini teman-teman saya mengajarnya di kelas 10-9, kelas 10-9 di pada mata pelajaran ekonomi. Nah, untuk terkait dunia ya, untuk terkait dunia saya membuat modul ajar. Kebetulan kita mengajarnya di 3 siklus ya. Di siklus pertama saya menggunakan model problem based learning. Pada siklus kedua juga saya melakukan model pembelajaran problem based learning, dan pada siklus ketiga baru saya melakukan project based learning. Nah, setiap siklusnya saya uh, melakukan apa ya, pendahuluan, inti dan penutup. Nah, ketika pendahuluan saya juga melakukan yang namanya asesmen di asesmen awal dengan melakukan ataupun dengan menggunakan media teknologi seperti quizzes. Nah, ketika uh, uh, apa di penyampaian intinya saya melakukan LKPD yang saya lakukan ya per kelompok. Nah, penutup saya memberikan ataupun saya menyampaikan materi terkait yang kita ajarkan pada hari itu. Nah, terakhir untuk pelaksanaan pembelajaran lesson tadi itu adalah C. Nah, C ini adalah refleksi ataupun evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan hari itu juga. Nah, ada 3 item yang dilakukan ketika refleksi ataupun C-nya ini ya. Yang pertama, hasil yang telah dicapai. Yang pertama adalah asesmen diagnostiknya udah ada. Yang kedua, pembelajaran berreferensi juga ada. Nah, yang ketiga, implementasi profil Pancasila. Yang keempat, penggunaan teknologi tersebut ya. Nah, terkadang sesuatu hal ada kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Yang pertama, kelas yang tidak kondusif. Yang kedua, waktu yang terpotong karena istirahat.
Kebetulan di lokal saya itu 1 jam pertama, 1 jam ya, itu setelahnya ada istirahat, makanya terpotong karena istirahat ya. Nah yang kedua, yang ketiga adalah keadaan luar kelas yang tidak kondusif. Terkadang memang di luar kelas itu melakukan kayak ribut-ribut ya, lokal sebelah ataupun teman-teman lainnya. Nah, ada solusi yang saya dapatkan adalah pertama, penguasaan kelas perlu ditingkatkan lagi. Nah, yang ketiga adalah penekanan pada materi itu penting, ya, dan kesepakatan awal yang peserta itu juga perlu. Nah, baik teman-teman dimanapun berada yang lagi mendengarkan ya. Demikian dulu virtual expo mata kuliah pemahaman peserta didik dalam pembelajarannya yang saya sampaikan di SMA 16 Padang. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.